Hai teman-teman Damaskus, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Santi akan menyampaikan materi IPS tentang peran Indonesia pada era globalisasi. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kalian sering mendengar istilah globalisasi. Tapi, apakah kalian paham apa sih globalisasi itu? Nah, coba kalian perhatikan gambar globe ini. Istilah globalisasi ini berkaitan erat dengan kata globe. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia. Kata global itu sendiri berasal dari kata globe ini yang berarti dunia. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Atau dapat pula diartikan proses seseorang, sekelompok orang, atau negara saling terhubung dengan masyarakat negara lain di dunia. Nah, sekarang kita lihat, globalisasi itu didukung oleh berbagai faktor. Apa saja? Nah, antara lain, yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Akses ilmu pengetahuan yang sekarang jauh lebih mendalam daripada generasi sebelumnya. Dan hal ini dapat menimbulkan proses globalisasi. Faktor berikutnya adalah teknologi. Istilah globalisasi muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin modern. Berkat kemajuan teknologi, batas-batas antar negara seolah-olah sudah tidak terlihat lagi. Kini, kita bisa menggunakan teknologi yang modern. Jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah telekomunikasi. Teknologi komunikasi ini semakin canggih, yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat, walaupun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi ini turut membantu proses globalisasi. Transportasi. Nah, sama halnya dengan ilmu pengetahuan, juga teknologi, dan juga komunikasi, transportasi ini turut membantu proses globalisasi. Sekarang kita lihat bukti-bukti globalisasi. Apa saja? Yang pertama adalah periklanan. Setiap produsen ingin produknya disukai konsumen. Produsen berusaha mengenalkan produknya agar diketahui konsumen. Berbagai cara dilakukan produsen agar produknya diterima konsumen. Nah, salah satunya adalah dengan cara memperkenalkan produk melalui iklan. Pada era globalisasi ini, menawarkan produk melalui iklan menjadi sangat penting. Teknologi menyebarkan informasi suatu produk sudah tidak menjadi halangan lagi. Yang kedua adalah pariwisata. Dengan menyatunya dunia dan majunya teknologi transportasi, bidang pariwisata berkembang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, promosi tentang dunia pariwisata semakin gencar. Para wisatawan diberikan informasi tentang daerah-daerah kunjungan wisata. Dengan demikian, mereka tertarik untuk melakukan perjalanan wisata. Migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Di era globalisasi ini, penduduk suatu negara dapat dengan mudah berpindah ke negara lain. Tentunya, perpindahan tersebut harus disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mudahnya perpindahan penduduk ini ditunjang oleh sarana transportasi yang sudah maju. Faktor berikutnya adalah telekomunikasi. Telekomunikasi berarti melakukan komunikasi dengan orang yang berada di tempat yang jauh. Dampak globalisasi sangat terasa pada bidang telekomunikasi. Sekarang, kita dapat melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat. Berkembangnya teknologi komunikasi melalui satelit merupakan kemajuan yang berarti. Dengan teknologi ini, jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk melakukan komunikasi. Sekarang kita lihat apa saja dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ternyata globalisasi ini berdampak terhadap perubahan perilaku masyarakat. Yang pertama, berkaitan dengan transportasi. Jarak yang jauh sekalipun
bukan suatu masalah bagi masyarakat sekarang. Berbagai sarana angkutan darat, laut, maupun udara sudah tersedia, dari yang sederhana hingga yang canggih. Dengan arus globalisasi ini, pergerakan orang dan barang semakin cepat dan mudah. Teknologi transportasi yang berkembang dengan pesat memberikan pelayanan transportasi dengan baik. Perpindahan orang dan barang dilakukan dengan alat angkutan yang modern. Berikutnya adalah pakaian. Globalisasi juga berpengaruh pada jenis dan model pakaian. Dengan adanya globalisasi, pakaian dengan mode yang sama dipakai oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Seperti baju jas yang merupakan budaya bangsa barat, sekarang sudah menjadi baju internasional. Orang dari berbagai negara memakainya pada acara-acara resmi. Begitu juga dengan celana jeans. Celana jeans telah menjadi mode pakaian dunia. Selanjutnya adalah makanan. Makanan pokok orang Indonesia pada umumnya adalah nasi. Dulu, jika kita berkesempatan makan di restoran, biasanya tersaji adalah menu makan makanan Indonesia. Di sana kita bisa mendapatkan makanan khas Padang, Betawi, Sunda, dan sebagainya. Tetapi, pada era globalisasi ini, kita bisa mendapatkan makanan-makanan khas dari negara lain dengan mudah. Misalnya, restoran Italia akan menyediakan makanan khas dari negara Italia seperti pizza dan spaghetti. Berikutnya adalah gaya hidup. Globalisasi berpengaruh pada gaya hidup masyarakat. Kita menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari terdapat perubahan gaya hidup masyarakat setelah terkena globalisasi. Perubahan ini bisa positif, bisa juga negatif. Nilai tradisi. Nilai atau norma merupakan aturan tidak tertulis, tetapi berlaku dan dihormati oleh anggota masyarakat. Nilai dan tradisi di suatu tempat kadangkala berbeda dengan nilai dan tradisi di tempat lain. Dalam era globalisasi ini, segala nilai atau tradisi dari berbagai daerah telah bercampur. Kadang-kadang kita mendapat kesulitan untuk membedakan tradisi asli dengan tradisi yang berasal dari luar. Ada kalanya, nilai dan tradisi asli digantikan dengan nilai dan tradisi dari luar. Namun, terdapat sisi baik dan buruk dari tradisi luar tersebut. Penting bagi kita untuk menyaringnya. Komunikasi. Dahulu, kita berkomunikasi menggunakan surat, telegram, dan telepon kabel. Komunikasi model lama itu masih kurang efisien, baik dari segi waktu, biaya, dan jangkauannya. Waktu yang diperlukan agar berita dapat sampai kepada penerima relatif lama, jangkauannya pun masih terbatas, dan biayanya pun tergolong mahal. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi komunikasi telah berkembang semakin canggih. Kita dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Bahkan, kita dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh di negara lain. Sekarang, dalam menghadapi globalisasi ini, sikap yang harus kita kembangkan untuk menangkal dampak buruk globalisasi adalah: yang pertama, memperkuat karakter mulia bangsa Indonesia melalui pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan wawasan agar mampu berperan aktif dalam era globalisasi. 3. Meningkatkan semangat kebangsaan juga mencintai produk dan budaya sendiri. Yang keempat, menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, optimis, dan terbuka. 5. Mampu memilih informasi yang bermanfaat. Sekarang kita lihat, apa sih peran Indonesia pada era globalisasi ini? Ada beberapa. Yang pertama, peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Lalu yang kedua, dalam bidang sosial. Yang ketiga, dalam bidang budaya. Dan yang keempat, dalam bidang perdamaian dunia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia berperan aktif bekerja sama dalam perdagangan internasional dan penanaman modal asing di Indonesia. Dalam bidang sosial, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan pendidikan dan pertukaran pelajar. Pada bidang budaya, Indonesia gencar melakukan pengenalan kekayaan budaya Indonesia ke mancanegara dan melakukan pertukaran budaya dengan bangsa lain. Sedangkan pada bidang perdamaian dunia,
Indonesia ikut aktif dalam berbagai aktivitas internasional, menyelesaikan persengketaan internasional bersama-sama negara lain, dan membangun rasa solidaritas dan toleransi antar bangsa agar terwujud perdamaian dunia. Nah, di sini kalian dapat melihat nama-nama dari perusahaan asing di Indonesia. Nomor 1 sampai 10. Coba kalian perhatikan. Lalu, apa sih alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia? Yang pertama, karena ketersediaan bahan baku. Tanah air kita mengandung sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah dan tersedianya bahan baku mendorong perusahaan asing menanamkan modalnya di Indonesia. Perusahaan asing menanamkan modalnya dalam berbagai bidang, misalnya pertambangan, elektronika, barang konsumsi, dan lain-lain. Yang kedua alasannya adalah karena konsumen besar. Saat ini, penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 230 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini merupakan pasar yang sangat potensial untuk penjualan barang dan jasa. Berikutnya adalah tenaga kerja yang melimpah. Tingkat pendidikan penduduk Indonesia tergolong rendah. Sebagian besar angkatan kerja hanya merupakan lulusan sekolah menengah. Sedikit sekali angkatan kerja Indonesia yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Padahal, dalam proses pembangunan diperlukan orang-orang yang cakap dalam bidangnya. Ketersediaan orang-orang yang mempunyai keahlian dan pendidikan tinggi ini dirasakan masih sangat kurang. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan angkatan kerja yang ada. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan untuk mendapat pekerjaan sangat tinggi. Ketika kesempatan kerja terbatas, sementara pencari kerja banyak, akan terjadi persaingan antar sesama calon tenaga kerja. Persaingan menyebabkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah. Daya tawar tenaga kerja tidak ada lagi. Upah tenaga kerja yang murah menguntungkan perusahaan asing. Dengan upah tenaga kerja yang murah, perusahaan dapat menekan biaya produksi semurah mungkin. Padahal, barang yang dijual kepada konsumen dengan harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh laba yang besar. Berikutnya adalah stabilitas keamanan. Keadaan negara yang stabil dan aman mendorong pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebaliknya, keadaan yang tidak aman akan membuat pengusaha asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Keamanan yang terjamin membuat perusahaan asing dapat menjalankan usahanya dengan nyaman dan lancar. Sebaiknya, gangguan keamanan akan mengganggu proses produksi sehingga pengusaha asing tidak mendapatkan keuntungan. Lalu, apa saja keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia? Yang pertama, dapat menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, penerapan teknologi. Lalu, apa kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia? Yang pertama, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Lalu yang kedua, juga menyebabkan peralihan fungsi lahan. Dan yang ketiga, kita tidak sepenuhnya menikmati hasil kekayaan alam. Nah, itu tadi bahasan materi tentang peran Indonesia pada era globalisasi. Dari materi globalisasi ini, hendaknya kita dapat mengambil dampak positifnya dan kita tinggalkan dampak negatifnya. Berpikir global, bertindak lokal. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini bahasan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bu Santi mohon maaf bila ada salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.